Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk mengikuti ibadah penghiburan dalam rangka tutup peti dari saudara kekasih kita, almarhum Bapak Untung. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersaat teduh. Baik saudara-saudara yang ada di ruang duka ini, di rumah duka Ukrida, maupun saudara-saudara kami semua yang ada di ruang Zoom. Mari kita saat teduh sejenak. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Penghiburan 11 ayat 1 dan 2, ada di halaman 12. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, Paulus mengatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat-ayat ini menyiratkan pada masa-masa keemasan kehidupan kita yang disyukuri, memuat perenungan-perenungan yang menenangkan jiwa, sebuah hadiah yang menenteramkan hati dan memberi pengharapan ke masa depan. Kita imani saat ini
saudara kekasih kita, almarhum Bapak Untung Raharjo, juga sudah mendapatkan tempat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Penghiburan nomor 16 ayat 1 dan 2. Lagunya ada di halaman 17. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu, lagu ini sungguh menguatkan kita semua. Saya percaya, kita percaya semua juga menguatkan Ibu Meta sekeluarga. Sebelum Bapak Untung dipanggil Tuhan pukul 8.45 ya Bu Meta, saya selalu berdoa dengan Bu Meta. Kemudian Ibu Meta mengatakan keluarga sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya melihat satu kekuatan yang penghiburan yang Tuhan berikan pada Bu Meta dan keluarga. Saya ingat kata-kata indah Bu Meta dalam WA itu. Kita berdoa agar Pak Untung akan melakukan perjalanan yang bahagia, ya, menghadap Tuhan. Menjadi satu pengingat buat saya juga ya. Kalau kita menghadap Tuhan, kita akan melakukan perjalanan yang bahagia, bertemu dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang menakutkan, kematian itu. Nah, lagu ini juga kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa di tengah-tengah situasi apapun, kekuatan dan penghiburan hanya dari Tuhan saja yang kita bisa dapatkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 121, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan yang tercetak ke depan, Bapak Ibu yang membaca yang tercetak ke dalam. Maaf, di halaman 63. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 di Kidung Penghiburan di halaman 63. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kita akan menaikkan pujian Makin Dekat Tuhan dari Kidung Penghiburan 22 ayat 1 dan 4 ada di halaman 23. Halaman 23. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Makin dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku aku menjadi betelmu, jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mari kita sambut. Bapa Surgawi, sungguh hati kami merasakan kedamaian, ada ketenangan dan keteduhan ketika kami dekat kepada Tuhan. Ketika kami merasakan kasih dan keagungan Tuhan, terutama ketika kami berada dalam titik terendah karena perasaan kehilangan, ketika duka melanda. Biarlah saat ini Tuhan menjadi saat yang indah. Kami boleh benar-benar merasakan keberadaan Tuhan. Secara khusus boleh menguatkan untuk orang-orang terkasih yang saat ini merasakan kehilangan atas kepulangan almarhum Bapak Untung Raharjo, kehadirat Bapak Surgawi. Tuhan, kami saat ini meneduhkan hati kami juga untuk bersama-sama dengan keluarga yang berduka, baik pendeta Meta, anak mantu, bahkan seluruh sahabat kerabat jemaat, baik yang ada di rumah duka ini maupun yang mengikuti secara Zoom meeting. Kami boleh bersehati bersama memberikan
penguatan, penghiburan yang Tuhan sempurnakan dengan berita firman Tuhan yang kami akan baca dan kami renung. Kami akan menyambut firman-Mu dan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah duka ini ataupun yang mengikuti meeting, puji Tuhan kita boleh bersama-sama malam hari ini di ibadah penghiburan dalam rangka tutup peti almarhum Bapak Ontong Raharjo sebagai suami terkasih kita emeritus Metasaktika dan Papa tersayang dari putra-putra terkasihnya Pak Untung ya, yang kita semua barang sudah cukup mengenal dekat, dan kiranya keberadaan kita malam hari ini boleh menjadi bukti dan tanda kasih kita bagi keluarga yang berduka untuk boleh senantiasa merasakan rahmat Tuhan, cinta Tuhan, terutama ketika duka cita melanda. Firman Tuhan yang saya ajak untuk kita renungkan pada malam hari ini terpilih dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mengundang kita membacanya secara bermalasan, Bapak Ibu sekalian. Mazmur 103. Di bukunya itu tidak ada. Hanya di Alkitab gadgetnya silakan boleh. Di buku itu tidak ada ya. Yang menyiapkan silakan boleh. Tapi di buku itu penghiburan tidak ada di sana. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tapi setinggi langit di atas bumi. Jauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Satu bagian Alkitab lagi saya ajak untuk kita baca, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Mungkin sudah ada yang hafal di luar kepala ya, saudara. Yohanes 3 ayat 16 saya ajak kita untuk baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam penghiburan hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah tanaman yang mungkin cukup asing bagi kita, tapi tanaman ini sangat unik. Tanaman ini disebut sebagai bunga pedang perak. Ada yang mungkin pernah membaca atau mengetahui bunga ini tidak ada di Indonesia. Bunga ada di Hawaii.
Kalau kita baca ya. Apa yang menjadi unik bunga ini, Bapak Saudara? Bunga ini untuk bisa mekar sempurna, dia membutuhkan waktu selama 7 tahun. Bayangkan, untuk bisa mekar sempurna ya begitu, butuh waktu 7 tahun. Lama ya Bapak Ibu. Proses untuk mekar sempurnanya ini butuh waktu 7 tahun, tetapi ketika dia mekar, dia hanya bisa bertahan selama berapa? 7 hari saja. Angkanya cukup mudah diingat ya, 7. Untuk mekar butuh 7 tahun, tapi ketika sudah mekar, bunga ini sangat unik, nanti bisa di-googling. Bentuknya kenapa disebut sebagai bunga pedang perak? Karena ada warna peraknya dan seperti ada pedang trisula begitu ya. Dan tapi keindahannya tidak bisa lama, hanya selama 7 hari saja, dan setelah itu bisa mati. Dia tidak akan berbunga lagi. Tidak bisa mekar lagi. Jadi seumurnya dia maksimal hidup antara 10 sampai 50 tahun. Setelah berbunga dia tidak akan bisa berbunga lagi dan sampai kelanjutan sampai dia mati. Saking lamanya dia mekar 7 tahun, bunga ini mendapat julukan Bapak Saudara, Divine Beauty of Patience. Bunga kecantikan kesabaran ilahi. Karena butuh waktu 7 tahun untuk mekar, dan orang luar negeri biasanya menyebut tanaman dengan istilah silver's bird ya. Jadi sebuah tanaman yang sangat unik, menarik, selain warnanya, tetapi tanaman ini mempunyai pesan yang sangat sederhana dan jelas. Untuk bisa menjadi mekar membutuhkan waktu, proses yang tidak mudah dan panjang, tetapi keindahannya ternyata nggak bisa bertahan lama. Saudara, tanaman ini mempunyai sebuah pesan yang sangat jelas menurut saya. Bila dihayati, sebenarnya juga menggambarkan kehidupan manusia. Hidup ini juga begitu singkat. Dari semaraknya yang begitu indah dan megah, bagaimana kita tahu perjuangan seseorang ketika dia proses studi, sekolah, kuliah, belajar, magang, training, kerja, sampai pada titik puncak kejayaannya, itu proses yang tidak mudah. Tapi ketika seseorang sudah pada titik puncak dan meraih sebuah kesuksesan, ada saatnya memang kesuksesan itu akan menjadi berlalu. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan itu relate ya kalau bahasanya anak muda ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 tadi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Bunga di padang pada masa itu konon katanya memang juga sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk dia bisa bertahan hidup di tengah padang gurun yang panas, gersang, dan seterusnya itu. Tapi ketika dia bisa berbunga, itu adalah sebuah keindahan yang sangat luar biasa bagi orang yang bisa menikmatinya, selain banyak hal yang bisa sebenarnya kita eksplor. Tetapi keindahan itu tidak bisa lama. Bahkan dikatakan bunga yang indah itu dalam hitungan jam, dalam hari itu dia akan menjadi layu. Bahkan ketika ada hempasan angin yang besar, keindahan itu akan dengan mudah menjadi sirna. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenali. Saudara, ayat ini mau menggambarkan betapa manusia itu yang susah payah untuk bisa hidup, bertahan, survive. Masih ingat khotbah saya di malam Natal ya? Dan menjadi eksis, itu nggak gampang, tetapi ketika sudah bisa survive, eksis, dengan gampangnya itu juga bisa hilang sirna. Namun kepada manusia yang fana bagaikan bunga rumput yang hanya mekar sekejap kemudian layu, Tuhan menyatakan ada kasih karunia yang kekal. Ayat 17 dan 18 tadi ya. Oleh sebab itu kefanaan manusia tidak menyebabkan dirinya tidak berarti.
Justru hari-hari singkat manusia yang hidupnya dipercayakan kepada Allah akan menjadi penuh dengan semangat dan kemudian hidupnya menjadi bermakna, berarti dalam karya dan pelayanan yang dikerjakan dalam hidup. Itu pesan utama yang coba kita bisa simpulkan dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mazmur 103 biasanya umumnya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama, ini Mazmur yang sangat terkenal ya, yang mengungkapkan bagaimana kebesaran Allah, kasih setia Allah kepada umatnya. Mazmur di bagian 1-5 mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan dan seterusnya. Yang kita baca tadi merupakan bagian kedua yang memaparkan karya kasih setia Tuhan yang dialami umatnya. Secara khusus lebih lengkap sebenarnya perikop ini pembagiannya di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Sedangkan bagian yang terakhir di ayat 20 sampai 22 berisi sebuah ajakan untuk kita setelah melihat kasih setia Tuhan, maka kita harus senantiasa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak melalui perikop ini untuk melihat betapa kerapuhan kekanaan manusia itu tidak dilupakan oleh Allah. Ayat 14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu, namun kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Manusia yang fana itu, yang bisa salah, bisa keliru, tetap direngkuh di dalam kasih setianya. Tidak diungkit pelanggaran-pelanggarannya, kekeliruannya, tetapi Allah dengan kasih-Nya yang agung dan mulia senantiasa menyatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ayat ini menarik, nanti bagian akhir saya akan sedikit refleksikan, juga sharingkan atau testimonikan pengalaman saya dengan Pak Untung di ayat tersebut, Bapak sekalian. Intinya, Bapak Saudara, yang ingin saya ajak untuk kita ingat dari firman Tuhan ini, manusia yang fana, manusia yang rapuh, yang bisa jatuh keliru dalam kesalahan, kegagalan, Allah tetap menyatakan kasih setianya. Bahkan lebih daripada itu, Allah menginginkan manusia memiliki kehidupan kekekalan. Yohanes 3 ayat 16 menjadi penegasan akan apa yang menjadi cita-cita Allah, apa yang menjadi janji Allah, dan itu digenapi dengan kehadiran Kristus Yesus yang baru saja kita sama-sama rayakan ya. Peristiwa lahirnya bayi Yesus di kandang Bethlehem menjadi bukti bahwa janji Allah itu. Kasih setia Allah sungguh nyata. Bersyukurlah kita yang hidup di zaman di mana Yesus sudah hadir. Jadi kita tahu kasih Allah setia, kasih setia Allah itu sungguh nyata. Dengan dirinya, diri Yesus yang diserahkan bagi keselamatan dan keampunan dosa. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan tuntas dan oleh Roh-Nya kita menikmati hidup yang bermakna. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bukan hanya mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita menikmati kasih setianya itu dengan kesediaan diri untuk terus boleh juga membagikan, menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dimulai dari keluarga. Keluarga kita, pasangan, anak, orang tua, ponakan, sepupu yang ada di sekitar circle kita. Mereka bukanlah kebetulan saja hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan mereka ada dalam hidup kita sebagai anugerah bagi kita, untuk kita bukan hanya melihat kasih Allah, tetapi juga kita mengalami, merasakan, bahkan mempraktekkan kasih Allah yang sudah kita alami dalam hidup kita. Sehingga kasih setia Allah itu senantiasa ada di dunia ini. Terus dialami terutama untuk mereka yang sedang dalam keadaan
down, terpuruk, entah karena sakit, entah karena kesulitan ekonomi keuangan. Sebagai orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan, bagaimana kita harus terus juga menyatakan kasih itu, sehingga orang lain pun boleh melihat, merasakan, mengalami kasih Allah yang nyata itu senantiasa ada. Sehingga benarlah firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam dunia. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan yang saya ajak untuk kita bawa pada malam penghiburan hari ini sungguh nyata, dialami, dirasakan almarhum Bapak Untung dalam kehidupan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya meyakini dan kebetulan Bu Meta melayani di Delima ya. Tahun berapa Bu? 98 ya Bu ya. Ketemu jodohnya di Delima. Ya Bu, bukan kebetulan ya Bu. Ketemu Pak Untung yang sudah memiliki 2 putra. Bukan kebetulan ya Pak ya. Pak Untung ketemu Bu Meta dan akhirnya dikaruniai Mika. Bersyukur nggak punya adik Mika? Dan betapa Bu Meta luar biasa di tengah segala tugas tanggung jawabnya, Tuhan terus memberikan limpahan kasih setia karena Bu Meta harus terus merawat mama tersayangnya dengan segala keberadaannya. Termasuk kita tahu Pak Untung beberapa kali mengalami insiden sampai sakitnya. Saudara, itu kalau bukan karena kasih setia Tuhan, saya membayangkannya belum tentu sanggup Bu Meta merawat mamanya, merawat Pak Untung, bahkan sampai hari-hari terakhir Pak Untung harus menjalani perawatan, dan ketika vonis dokter mengatakan Pak Untung ada CA, ya wah, hal yang mungkin sangat saya agak sedikit terharu karena waktu kami diundang makan dengan Dr. Yosefin, saya cukup sedih karena Bu Meta sempat mengungkap, rasanya kok baru kemarin ya ketemu Pak Untung di Delima, tapi Pak Untung kondisinya sebuah hal yang mungkin sangat menyedihkan, tetapi saya malam hari ini mengajak kita melihat bahwa karena kasih setia Allah saja kita semuanya boleh melihat Pak Untung dengan segala keberadaannya boleh terus merasakan kasih setia Tuhan. Bu Meta secara khusus dan juga anak-anak boleh memberi yang terbaik juga. Pak Untung yang menjadi bukti nyata bagaimana kasih Allah terus dipancarkan bagi setiap. Saudara, saya juga bersyukur boleh mengenal Pak Untung. Terakhir saya ini Bu Meta. Tadi kamu dicariin Pak Untung nih. Itu sebuah hal yang bagi saya sangat apa ya, Bapak Saudara, saya sulit mengungkapkan. Itu bagi saya merasakan seperti seorang anak dicariin bapaknya, Bapak Saudara. Itu pengalaman bukan yang pertama, karena beberapa kali kami ada kesempatan memang ngobrol-ngobrol. Sampai memang kami merasa ya kita secara umur memang seperti itu. Tapi kedekatan saya dengan Pak Untung ketika kita bertemu, bisa ngobrol, bisa sharing, dan banyak hal. Ini menunjukkan betapa kasih sayang seorang bapak kepada anak itu saya alami rasakan. Bersyukurlah untuk anak-anak ya, bisa mengalami itu. Karena saya aja yang sekelebatan aja merasakan itu sangat berarti dan bermakna. Ya. Ini menjadi hal yang baik untuk senantiasa kita pahami, sadari, saudara, betapa kasih yang hanya sekedar seolah-olah kita sambil lalu, tetapi itu memiliki meaning sangat dalam yang mengingatkan kepada kita
Bahwa kasih setia Allah itu hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Pasangan kita, anak, mantu, teman-teman. Bahkan Bu Evi kayaknya pernah menulis di status ini. Orang-orang yang kadang membuat kita merasa sakit hati. Orang-orang yang membuat kita merasa marah, jengkel. Tapi sebenarnya Tuhan izinkan untuk membukakan mata hati kita, membukakan mata batin kita, bahkan komitmen intan kita untuk bagaimana kita bisa terus beriman. Ada karya Allah, ada rencana Allah yang dinyatakan untuk membuat diri kita semakin mengenal Allah, terlebih menemukan apa yang menjadi rencana Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan. Kiranya apa yang boleh kita renungkan bersama pada malam hari ini bukan hanya boleh menguatkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bu Meta tadi sudah 25 ya dengan Pak Om. 21 dari pacaran, Bu. Iya. Sebuah anugerah yang tetap bisa disyukuri ya Bu ya. Betapa luar biasanya Tuhan menghadirkan Pak Untung dan menjadi bagian karya Tuhan yang indah. Bukan kebetulan Pak Untung bersama dengan anak-anak, dengan Pak Jeremia, dengan menantu Jessica, dan Pak Jefta, dan menantunya Caroline, secara khusus juga sudah menghadirkan, tadi malam di-sharingkan juga ya, sudah merasakan momong cucu, bahkan tanggal lahirnya sama lagi. Ya. Ada banyak kasih setia Tuhan yang membuat keluarga ini patut bersyukur. Dan saya yakin dan percaya setiap kita, Bapak Saudara, di tengah segala lika-liku, kesulitan, perjalanan kehidupan kita, kasih setia Allah senantiasa tersedia bagi kita. Bagi setiap orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Tuhan memberkati kita semua oleh firman Tuhan hari ini. Kiranya keluarga yang ditinggalkan oleh Bapa dan amin. Kita masuk dalam satu. Keluarga besar GKI 5 akan menaikkan pujian. Saya bisa yang ikut menyanyikan sebuah lagu. Pujian yang dinaikkan ini, silakan yang ikut. Selamat di tangan Yesus akan kami nyanyikan untuk mensyukuri anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus boleh dinyatakan bagi setiap kita, terutama bagi Pak Untung, selesaikan dengan baik.
Kita akan menaikkan syafaat kita pada malam hari ini. Saya akan menaikkan doa dan bagian akhir kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh dengan kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam rasa sedih, kehilangan orang yang dikasihi, kami bersama dengan keluarga almarhum Bapak Untung Raharjo menghadap hadirat Tuhan, membawa rasa syukur kami. Karena begitu banyak kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, teristimewa untuk Bapak Untung Raharjo Sutanto selama hidupnya. Baik melalui Ibu Meta, Pendeta Emeritus Meta Sartika sebagai istri terkasih, dan juga melalui putra-putri, menantu, dan juga bahkan cucu mereka, Kensi Ezra Sutanto. Engkau melengkapkan kerinduan kebahagiaan Pak Untung Raharjo semasa hidupnya. Dan juga banyak kasih setia Tuhan yang Tuhan telah hadirkan nyatakan lewat perjumpaan-perjumpaan, lewat perhatian, kasih sayang, dan doa bagi Bapak Untung Raharjo, terutama di masa-masa akhir hidupnya yang harus berjuang dengan segala sakit penyakit yang diderita. Pula ketika malam hari ini kami boleh berhimpun bersekutu bersama dalam ibadah penghiburan, baik mereka yang boleh hadir di rumah duka ini, dari mereka yang tempatnya jauh maupun dekat, dan juga saudara-saudara kami yang juga boleh mengikuti, menghadiri ibadah penghiburan ini melalui Zoom meeting, dimanapun mereka berada tuh. Itu melengkapkan bukti nyata kasih setia Tuhan bagi keluarga ini, di mana di tengah duka yang mereka alami rasakan, Tuhan terus menyatakan kasih setiamu, sehingga kiranya keluarga yang ditinggalkan, istri terkasih Pendeta Emeritus Meta Sartika, putra tersayang Jeremia Budiono Sutanto bersama menantu tercinta Jessica Von Berry, putra terkasih Jethra Pranowo Sutanto dan Caroline Lumban Gaul, serta Ananda Mika Christopher,
pula cucu tersayangnya Kensi Ezra Sutanto. Biarlah mereka terus boleh berpengharapan di dalam Tuhan, karena kasih setia Allah senantiasa tersedia dari kekal sampai selama-lamanya. Ini menjadi kekuatan, bukan hanya penghiburan, tetapi penyemangat untuk keluarga yang ditinggalkan ini boleh terus melanjutkan karya kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab peran mereka, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan karya maupun pelayanan mereka. Kami pula juga yang hadir pada malam hari ini, Tuhan, kiranya limpahan rahmat dan cinta kasih setia Tuhan yang boleh kami ingat, kami rasakan, membuat kami terus semakin setia kepada Tuhan untuk melanjutkan setiap tugas, peran tanggung jawab kami, baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan. Dan biarlah kami terus boleh menjadi saksi-saksi Kristus untuk mewartakan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Terlebih juga Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berjuang dengan segala kesulitan, persoalan, bahkan permasalahan kehidupan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan untuk rangkaian acara penghiburan baik malam hari ini, prosesi tutup peti, untuk esok hari Tuhan, untuk pelayanan pelepasan dan dikremasikan. Tuhan senantiasa berkarya melalui setiap mereka yang telah menyediakan diri, mempersiapkan diri dalam rangkaian pelayanan itu, sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung turut dengan rencana dan karya bagi keluarga almarhum Bapak Untung Raharjo dan kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Doa ini kami alaskan, kami mintakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda perpisahan kita kepada orang yang kita kasihi, Bapak Untung Raharjo, dengan penuangan minyak. Nanti dimulai dari keluarga, lalu nanti bisa diikuti para jemaat, para hadirin ada di rumah duka. Sama prosesi kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah beserta Engkau, 46 halaman 4. Nanti dimulai dari sisi samping kiri. Tuhan Allah sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta Engkau. Silakan, saudara,
Tuhan Allah beserta dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta janji kasih peganganmu saat pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta bait yang kedua kita nyanyikan. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi
Tuhan Allah beserta Engkau. Bait ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah beserta dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Bait 4 kita nyanyikan bersama-sama dengan berdiri, saudara sekalian. Tuhan Allah beserta Engkau, kami kasih peganganmu, maupun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah sampai bertemu, sampai lagi kita sampai bertemu, sampai lagi kita sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Kita nyanyikan kembali refrennya. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, inilah rangkaian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini, sekaligus dalam rangka berbakti. Kita semua bersyukur boleh menghadiri, mengikuti pada penghiburan ini. Kiranya keluarga boleh terus merasakan kasih setia Tuhan sendiri dengan kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah penghiburan ini, sehingga Bu Meta, anak-anak, mantu, cucu boleh terus memiliki sukacita, keteguhan hati, dan semangat untuk terus menyatakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita semua juga akan melanjutkan kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, pergilah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Demikianlah rangkaian ibadah penghidupkan malam hari ini. Sebelum saya serahkan kembali kepada Liturgos, Ibu Febiana, tinggal saya sebagai pribadi, Pendeta GKI 5, menyampaikan duka cita yang dalam ya, kita semua ya, yang kita kasihi semuanya, untuk Jeremy ya, untuk Jefta. Saya juga mohon maaf, Bu Meta, selama hidup orang yang kita kasih ini saya tidak bisa secara sempurna maksimal ya melayani Pak Untung. Hanya Tuhan yang terus akan melimpahkan kasih karunia-Nya untuk boleh terus sukacita dan berkah. Demikian, dan serahkan kembali kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Majelis Jemaat GKI 5. Shalom, selamat malam kepada seluruh sidang pertabungan yang dikasihi Tuhan. Yang kami kasihi keluarga besar dari Bapak Untung Raharjo yang saat ini sedang dalam keadaan. Saya mewakili dari Majelis Jemaat GKI 5 menyampaikan bahwa kami pun turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Untung. Bapak Untung adalah sosok pribadi yang setia dalam iman kepada Kristus dan senantiasa menemani Bu Meta juga dalam pelayanan Bu Meta. Memasuki masa tua, beliau tetap setia kepada Tuhan dan tetap rajin dalam menghadiri ibadah. Perjalanan beliau telah usai di dunia yang fana ini. Tapi biarlah teladanan dari beliau, kesetiaan dan komitmen dari beliau bisa menjadi contoh bagi kita semua yang masih meneruskan perjalanan kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah rahasia. Hanya Allah sajalah yang tahu kapan waktu kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Tapi biarlah bukan seberapa lama kita ada, tetapi bagaimana kita memaknai hari demi hari. Bagaimana kita senantiasa menjadi berkat dan juga senantiasa setia kepada Allah seperti apa yang sudah diteladankan oleh Pak Untung. Kami juga berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau, Pak Untung. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan patah kata atau dua patah kata dari pihak keluarga Bapak Untung Raharjo. Bu Meta, silakan. Ya, pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menguatkan kami di dalam saat yang boleh dikatakan tidak mudah selama 40 hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI 5 dan teman-teman semua, sahabat ya yang menyertai, memberi support kepada saya dan keluarga pada saat-saat ketika Pak Untung sakit maupun sampai Tuhan telah memanggilnya, saudara. Juga untuk semua teman-teman dari berbagai gereja ya yang dari
Kemarin juga bergantian berdatangan dan dari semua pihak ya itu menunjukkan betapa saudara-saudara sangat memperhatikan dan mendukung kami dalam doa-doa saudara. Ya, saudara-saudara tahu bahwa Pak Untung sudah cukup lama jalan pakai tongkat ya. Ya, tahun depan kami hitung-hitung memang akan menjadi 10 tahun dari Pak Untung jatuh di bulan Juni tahun 2013. Tahun 2013, saudara. Jadi kami juga bersyukur Pak Untung jalan memang tidak mudah, tapi dia tetap memiliki semangat ya. Kami masih sempat banyak bepergian kemana-mana karena Pak Untung memang senangnya jalan-jalan. Iya. Dan sampai keluar di rumah sakit yang kedua kali pun itu PGI, dia memang masih punya keinginan ya. Jadi saya sudah rencanakan tadi tanggal 10 Januari kita mau ajak Pak Untung ke Jogja. Waktu itu supaya dia makin semangat. Nah, sampai dia keluar dari rumah sakit yang kedua, kalau ditanya itu, jadi kan Pak, kuat nggak Papi ke Jogja? Ya, dia pasti jawab kuat, katanya gitu kan. Tapi ketika dia masuk yang ketiga kalinya, ya memang saya pikir Untung itu orangnya rasional kali ya. Dia bukan cuma menjawab, Untung ini ketika dia rasa badannya sudah makin tidak enak, maka yang ketiga kali masuk ke rumah sakit, memang ketika pergi aja, dia sudah bilang, ayo Jerry katanya ya, ini perjalananku yang terakhir ke rumah sakit itu. Terus kalau kita tanya juga, kan kita masih mau ke Jogja, dia sudah tidak mau membicarakan itu lagi. Nah, jadi badannya udah makin nggak kuat, saudara. Nah, jadi 10 tahun memang kira-kira mungkin sekitar 18 bulan terakhir ya. Sebenarnya kami merasakan adanya perlambatan. Kalau saudara yang di gereja suka menyambut Pak Untung ya, pasti juga merasakan itu. Yang menuntun dia, jalannya itu kok makin pelan. Begitu kan? Tapi karena memang dia ada pernah operasi, kami nggak mikir apa-apa ya. Kami cuma berpikir ya itu dampak mungkin dia makin lanjut usia. Sampai ya terus kami juga biasa MCU segala yang Maret hasil check up-nya raportnya bagus. Nah, mulai September itu makin dia rasakan dan dia mulai makin bertanya ya, aku kenapa ya? Kok aku agak sering capek? Dia bilang seperti itu. Lalu tanggal 26 September sebelumnya dia mau ulang tahun, dia bilang, aku mau undang-undang dong katanya, aku mau ketemu orang-orang katanya gitu ya. Padahal kan itu masih agak pandemi juga. Nah, tapi saya pikir oke lah kita usahakan. Tapi karena ulang tahun Pak Untung itu 26 September dan itu hari Senin, kan kita pikir kalau undang pun siapa yang datang. Ya kan? Jadi saya bilang udahlah, saya lihat-lihat karena kami biasa ulang tahun sekalian ya sama Mika ya, sama cucu juga sekarang Kensi. Hari ulang tahun saya tanggal 16 Oktober itu jatuhnya hari Minggu. Jadi oh ya dah, oke Pak, nanti kita bikin itu aja ya. Oke deh, dia bilang seperti itu. Akhirnya tanggal 26 September kami cuma makan keluarga saja. Ya, itu pun juga dia udah agak lelah di situ. Nah, lalu Oktober masih sempat menghadiri pernikahan ya dengan jas keren ya. Kalau sudah lihat foto saya di Facebook itu ya menghadiri pernikahan Leo ya. Nah, waktu itu. Nah, terus awal Oktober itulah ya, nggak pulang habis dari pernikahan itu kami check up lagi. Check up, HB-nya udah agak rendah ternyata.
Makanya itu rupanya yang membuat dia agak lelah, jadi 9,6. Nah, karena saya bilang, kalau saya agak biasa ke internis memang ya, tapi Pak Untung dia pikir nggak ada yang penting banget, dia nggak mau ke internis tadinya juga. Tapi saya bilang ini kan HB-mu rendah, ayo kita ke internis, ya kan? Nah, ke internis, lalu saya bilang ada perlambatan. Nah, lalu diduga ada Parkinson. Walaupun Pak Untung nggak gemeter-gemeter gini, enggak. Tapi saya juga baru tahu ya ketika dokter menjelaskan Parkinson itu bukan cuma geter-geter katanya ya, tapi ada juga yang kaku. Nah, akhirnya kami konsul ya karena semua ada di Ukrida. Ya, Ukrida sekarang ada semuanya dokter, banyak lah dokter. Nah, kami pakai BPJS juga. Nah, kami konsul di situ. Lalu disuruh CT scan juga, terus dikasih obat. Nah, ketika habis CT scan, dilihat memang udah ada sumbatan karena diabetes lah ya. Jadi memang ya namanya udah usia, ada banyak juga ininya ya. Nah, terus masalah utamanya yang muncul itu adalah ketika tanggal 17 November dia mulai cegukan ya. Cegukan, dan itu mau dikasih minum, dikasih apa, paling berhenti sebentar. Ya, berhenti misalnya sejam, tapi bisa cegukan 3 jam lagi, sampai belakangan hebatnya itu tidur pun bisa sambil cegukan. Begitu. Nah, jadi akhirnya cuma bisa diredakan dengan obat. Ya, boleh dikatakan sampai akhir tidak adanya, dokter belum menemukan persis apa itu. Walaupun secara ini ya kadang-kadang elektrolitnya kurang baik, nggak pas gitu ya. Kadang-kadang asam lambungnya mungkin kurang baik juga, belum lagi plus yang lain-lain, saudara. Nah, dari situlah makanya tanggal 21 masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit 5 malam. Ya, itu biasanya kalau masuk rumah sakit karena cegukan, dikasih obat penenang, lalu terjadi penurunan kesadaran, ya. Terus nanti pulang agak lumayan lagi. Tapi herannya dihitung-hitung tiap hari ke-8 kondisinya turun. Biasanya ada infeksi ya, mungkin orang tua juga ada pneumonia dia, infeksi paru ya, jadi banyak juga kan sakitnya ya. Jadinya walaupun kayaknya ya biasanya nggak diurusin, maksudnya sampai detail begitu, tapi ada lah, jadi pada keluar nih gitu ya sakit. Nah udah akhirnya 21 sampai 26 November masuk ke rumah sakit Ukrida ya. Terus 8 hari di rumah, tanggal 4 Desember badannya panas lagi. Kami memang dianjurkan masuk ke RSPAD yang lebih lengkap, tapi ketika mau masuk situ lagi penuh banget. Katanya kalau mau di sini lusa baru bisa dapat kamar, Bu, katanya. Udah terus terang dia bilangnya, lusa. Ibu sabar nggak nunggunya? Ya kan, saya udah mundur teratur lah gitu ya. Akhirnya masuk ke rumah sakit Primaya ya, PGI Cikini. Nah, di situ juga bersyukur. Penurunan kesadarannya tertolong lagi di hari kedua, dan hari ketiga dia udah seger lagi, udah makan dengan sendok, tadinya kan makan sempat dengan selang juga. 5 hari lagi di situ, tanggal 4 sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10 lansia pada nengok itu ya, tanggal 10. Nah, tapi juga 8 hari lagi, tanggal 17, padahal ketika di rumah tuh kesehatannya kelihatannya oke, hari-hari ininya. Tapi pas tanggal 17 dia bilang, badanku nggak enak sama sekali. Oh, kita tanya nggak enak yang mana? Semuanya katanya. Nggak karu-karuan kali badannya gitu kan. Tapi juga mungkin dia ngap juga, tapi itu kami punya udah ada oksigen segala. Pokoknya dia bilang mau ke rumah sakit. Kalau nggak ke rumah sakit nggak tahan. Dia bilang. Makanya kami bawa. Akhirnya ditarakan ya karena ini mencari rumah sakit yang makin lengkap dan makin lengkap. Ditarakan sebenarnya semua berjalan sesuai dengan prosedur, kecuali memang CT scan-nya itu nggak bisa cepat. Tapi sudah dilakukan CT scan yang diharapkan. Ketemu dokter-dokter internis itu juga sudah dilakukan ya. Tapi ya
habis CT scan itu justru tiba-tiba keadaannya drop lagi. Panas lagi, panas. Jadi kalau ada panas, pasti dia drop. Dan kemudian ya sampai hari Selasa, ya anaknya parasit menikah, saya masih ada di situ karena untungnya sudah masuk HCU. Sejak tanggal 24 malam masuk HCU. Dan kalau masuk HCU itu kita nggak bisa nungguin, iya kan? Jadi mau ngapain juga kecuali ya mendoakan, tapi tetap ada orang yang menunggu di situ. Ya saya udah bilang pokoknya ada apa-apa calling aja. Nah karena itu ketika kami lagi kebaktian pun jam 10:30 itu di calling, bilang tekanan darahnya udah menurun 50/31, maka kami cepat-cepat semua, saya, Jeremia, ya, saya dan Mika, ya kan, terus juga Jepta, semua kami udah doakan dan bilang, ya kan, kalau memang Papi kita masih berharap kesembuhan dari Tuhan, oke kita berdoa terus, tapi kalau Papi rasanya sudah capek, Papi juga boleh bilang sama Tuhan, ya, pencipta yang sangat mengasihi kita, penebus yang sangat mengasihi kita. Nah, jadi kami sudah penyerahan pada hari itu, keadaannya sempat membaik lagi beberapa saat, sampai kemudian hari Rabu pagi, ya, Rabu pagi ditelepon, ini balik lagi. Ya, jadi dari 50/31 sempat mencapai 90, tapi oksigennya udah 15. Nah, 15 liter. Saya tadinya taunya oksigen cuma sampai 10. Baru kemudian ketika 12 saya baru tahu bisa 12 liter toh. Ini dipasang 15 liter. Banyak amat ya. Begitu kan? Dan terus kemudian saya ditanyakan apakah memang mau kalau nanti dipasang alat macam-macam lagi, ya. Lalu saya bilang janganlah. Karena saya sudah tahu 15 liter aja itu kalau dicabut udah ini ya, tapi terus dipertahankan dan saya memang tanda tangan menolak pemasangan segala macam alat tambahan lagi. Jadi memang kita tunggu, makanya kan tadi dengan tenang, dan akhirnya jam 8:30 pagi kami ditelepon, balik lagi turun, ya tekanan darahnya rendah banget, begitu. Lalu kemudian saya bilang oke, saya ke rumah sakit, 8:48 dinyatakan sudah jalan. Dan bersyukur sepertinya dia wajahnya tenang, ya. Ya, Pak Untung sudah mendapatkan yang terbaik, ya. Ya saya memang bertanya sama dokter, kenapa ya orang kok bisa begitu? Tadinya maksudnya nggak kenapa-napa gitu ya, baru terus kemudian sakit. Ya memang kalau dokter dia jawab, ya kan itu banyak Bu orang tua yang seperti itu. Tapi Ibu bersyukur saja 78 tahun Bapak cukup sehat kan? Ya, dan semuanya ada waktu Tuhan. Makanya kami juga betul-betul bersyukur untuk 78 tahun 2 bulan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk semua dukungan saudara-saudara. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari Pak Untung, dari keluarga kami mohon maaf. Ya, biarlah Pak Untung sekarang sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan, ya. Dan malam hari ini sebenarnya memang kami agak sulit memprediksi kehadiran, ya, karena sikon yang masih ini. Tapi kami sangat bersyukur saudara-saudara menyediakan waktu juga yang di Zoom, ya. Terima kasih sekali. Ya, nanti adanya roti aja nih ya, jadi kita makannya roti kalau ini saudara-saudara. Ya, mohon maaf kalau dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang, dan sekali lagi kami sangat bersyukur kita satu keluarga besar yang betul-betul kasih saudara-saudara, dukungan saudara-saudara sangat kami rasakan. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam bagian penutupan peti, mungkin keluarga bisa berfoto bersama. Sebelum petugas dari Tabita akan menutup peti. Silakan Bu Meta dengan anak-anak, menantu berfoto bersama.
Gak apa-apa. Jadi saya geser dulu. Mungkin di sebelah kanan. Ini dibagi ke kanan nanti. Ya. Nanti. Bagi gue. Orang mau nginep Matraman, Bang. Dia mau pergi sama teman-temannya kan? Sekarang yang kedua, karena tadi terlalu banyak, silakan yang belum supaya tempatnya. Mungkin, ntar dikabarin lagi. Dari majelis kelima nanti khusus ya.